Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Juliani. Di sini saya host dari narasumber kita, yaitu Mbak Elvani Pitasari. Sekaligus saya yang akan memandu review jurnal pada hari ini yang berjudul Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik, yang ditulis oleh Ben Abidin Santoso. Baiklah, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita untuk menjelaskan review jurnal hari ini, yaitu apa saja tujuan dari penelitian ini dan analisis dari penelitian ini dan metode apa yang ada di penelitian ini. Baiklah, dipersilakan kepada Mbak Elva. Baik, terima kasih kepada pemandu dari jurnal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja di sini saya akan memberitahukan atau menjelaskan tujuan dari analisis ini. Adapun tujuan dari analisis ini menganalisis bagaimana media massa yang memberikan sebuah konflik dengan prinsip jurnalisme damai menjadi salah satu alternatif solusi dalam meredam konflik di Indonesia. Metodologi riset yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif, dan analisis yang digunakan adalah analisis framing dengan berdasarkan teori agenda setting. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Elva mengenai tujuan, analisis, dan metode penelitian dari jurnal tersebut. Boleh nggak sih dijelaskan lebih detail kembali apa isi dari jurnal yang ditulis oleh Ben Abidin Santoso tersebut? Baik, terima kasih. Di sini langsung saja saya akan jelaskan. Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ada kalanya tidak demikian halnya dalam kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan merupakan potensi terpendam pemicu konflik, salah satunya konflik budaya. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Banyaknya budaya dari suku yang berbeda-beda, jika tanpa didasari toleransi yang tinggi, dapat menimbulkan konflik antar budaya. Konflik yang terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati. Selanjutnya, informasi mengenai budaya masing-masing suku yang ada dan peristiwa di sekitar masyarakat dapat didapatkan di media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Media massa mampu menjangkau khalayak yang luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpancar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Nah, di era kebebasan ini, tidak ada lagi syarat ketat dalam mengelola dan menerbitkan media massa seperti yang terjadi di masa Orde Baru, sehingga siapa saja yang memiliki modal dan kemampuan berhak mengelola penerbitan media massa. Pemberitaan oleh media menjadi subjektif karena isi media dapat dikonstruksi oleh pemilik dengan beberapa penonjolan dalam sudut pandang tertentu. Media dapat menjadi komunikator yang memainkan isi berita sehingga isi berita dapat dikontrol oleh media massa. Hal ini memang menjadikan isi berita seperti dua mata pisau. Dapat kita ambil contoh dalam sebuah peristiwa konflik. Media massa dapat memberikan konflik tersebut secara berimbang dengan prinsip jurnalisme damai sehingga isi berita yang disampaikan dapat meredam konflik. Namun di sisi lain,
Media massa pun dapat menggunakan kekuasaan dengan prinsip jurnalisme perang, dengan memberitakan konflik tersebut tidak berimbang dan disajikan secara membabi buta, tanpa memperhatikan norma-norma budaya yang ada, sehingga isi berita dimaksud malah memperparah sebuah konflik yang terjadi di masyarakat. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan apa saja faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, selanjutnya, ada nggak sih tahap-tahap dari terjadinya konflik? Ya, tentu saja ada. Dia itu memiliki beberapa tahap atau faktor yang dilewatinya. Yang pertama itu prakonflik. Prakonflik merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbullah itu suatu konflik. Dan yang kedua itu konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak. Dan yang ketiga itu krisis. Krisis ini merupakan puncak dari suatu krisis. Ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat, komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pertanyaan-pertanyaan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya. Dan yang keempat itu ada akibat pada tahap ini, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Dan yang kelima, pasca konflik. Jadi dalam kelima faktor tersebut situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak tersebut. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah penyebab pertentangan antara dua pihak tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik. Baiklah Mbak Elpa, dari judul besar jurnalnya itu tentang peran media massa. Apakah ada peran media massa dalam kehidupan sosial terutama bagi masyarakat modern? Ya, untuk perannya itu sendiri tentunya ada. Pertama, media massa sebagai window on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang kemungkinan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Dan yang kedua, media juga sering dianggap cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan di dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya, para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain. Karena memang menurut mereka faktanya demikian. Mereka hanya sebagai refleksi fakta terlepas dari suku atau tidak suka. Padahal sesungguhnya angle atau arah dan framing dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga itu media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian dan atau tidaknya. Media senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konteks lain mendasar standar para pengelolanya. Di sini khalayak dipilihkan oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian. Dan keenam, media massa sebagai interlokutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang kemungkinan terjadinya komunikasi interaktif. Semua itu ingin menunjukkan peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana
pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Dan isi media massa merupakan konsumsi otak bagi halayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas objektif pelaku interaksi sosial. Dan gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap halayak terhadap berbagai objek sosial dan informasi. Dan informasi yang salah dari media akan memunculkan gambar yang salah pula terhadap objek tersebut. Baiklah Mbak Elpa. Nah, untuk kekuatan dan pengaruh pemberitaan media massa terhadap konflik itu apa sih? Ya, media massa dalam konflik. Di saat terjadi konflik, seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih, dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Meskipun juga tidak dapat dipungkiri, kebanyakan media massa masih saja memberitakan fakta-fakta terkait konflik dengan membabi buta. Dan media itu harus berusaha mencari angle-angle yang menarik yang menjadi bagian dalam meredam konflik. Untuk itu, dalam memberitakan konflik yang bertujuan meredam konflik, media massa seharusnya lebih menekankan pada penggunaan prinsip peace journalism atau jurnalisme damai daripada war journalism atau jurnalisme perang. Jurnalisme damai diartikan sebagai jurnalisme yang berdiri di atas nama kebenaran, yang menolak propaganda dan kebohongan, di mana kebenaran dilihat dari beragam sisi dan tidak hanya dari sisi kita. Serta terlibat dalam konflik diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan dari sudut pandang mereka masing-masing, sehingga tidak ada bias dan keberpihakan dari jurnalis maupun media massa yang menampilkan permasalahan tersebut. Adanya prinsip keadilan dan berimbang dalam penyajian berita konflik juga mencegah jurnalis dari tuduhan melakukan propaganda. Dan hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa headline dengan prinsip jurnalisme damai yang dapat meredam konflik. Misalnya dalam konflik antar suku, media memberikan judul beritanya warga Huangqi Lama deklarasi tolak perang suku. Dan anggota DPR minta menyelesaikan konflik Tanjung Balai secara bijaksana. Hal ini dapat kita analisis dari tugas-tugas seorang jurnalis di media massa. Pada dasarnya pekerjaan jurnalis media massa adalah mengkonstruksikan realitas sebagai media massa yang menceritakan peristiwa-peristiwa menjadi berita. Konstruksi realitas merupakan upaya memberikan gambaran atau menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda. Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup pada hal-hal yang menarik perhatian saja yang ditonjolkan. Selain itu, dibutuhkan sinkronisitas yang konstruksi antara media massa, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah, dan masyarakat untuk mengkampanyekan setiap pemberitaan dan ekspos media yang edukatif, objektif, damai, dan berorientasi pada resolusi konflik. Jadi dapat disimpulkan dari media massa itu sendiri harus dipandang secara institusi yang bebas dari nilai penyampaian realitas secara apa adanya.
Media mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dalam masyarakat sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang dalam melaporkan suatu konflik, harus ikut mencegah konflik dan dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Dan juga media itu juga dapat mengambil fokus pemberitaan akibat yang ditimbulkan oleh konflik itu sendiri sehingga diharapkan pihak yang bertikai menyadari akibat yang ditimbulkan dari konflik itu. Dan hal ini juga menjadikan media merupakan bagian dari solusi dalam meredam konflik dan bukan malah memanas-manasi serta memperkuat suatu konflik itu. Media hendaknya selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan dan kebebasan pers yang dijadikan hendaknya tidak disalahgunakan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan ekonomi bahkan kepentingan lainnya atas sebuah peristiwa konflik yang terjadi, serta dibutuhkan sinergitas yang konstruktif antara media massa, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Islam, pemerintah dan masyarakat untuk terus kampanye setiap pemberitaan dan ekspos yang edukatif, objektif dan damai dan berorientasi pada resolusi konflik. Wah, ternyata dari analisis peran media massa itu sangatlah banyak dalam mencegah terjadinya konflik seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Elpa dari awal perbincangan kita tadi sampai dengan akhir, yaitu kesimpulan kita pada review jurnal pada hari ini. Baiklah, saya rasa sudah sangat jelas mengenai penjelasan yang telah disampaikan oleh Mbak Elpa. Terima kasih banyak atas informasinya mengenai review jurnal kita yaitu tentang peran media massa dalam mencegah konflik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.